adalah identifikasi. Maka tadi tetap saya ingatkan ya Bapak Ibu, kita sudah mengelompokkan dari semua permasalahan kita itu sudah kita rangkum dan sudah kita kelompokkan. Maka penyebab masalahnya adalah yaitu faktor internal, itu siapa? Gurunya. Ketidakmauan mempraktekkan model-model pembelajaran inovatif. Belajar ya Bapak Ibu ya. Tidak percaya diri dalam Welcome my channel, Guru Generous Easy. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu. Ini tanggal 29 kita untuk unggah tugas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tentang eksplorasi penyebab masalah. Kemarin kita terlupakan dalam hal hari keempat ya, ini mengelompokkan masalah. Baik, kita langsung saja ke eksplorasi penyebab masalah Bapak Ibu. Sekali lagi kita mendoakan bersama-sama supaya sukses dalam PPG dalam jabatan tahun 2022. Amin. Baik Bapak Ibu, di sini hasil diskusi bersama kawan-kawan dan juga Bapak Guru Besar pembimbing kami dalam hal bimbingannya untuk menganalisis ini sehingga kami lebih mudah. Bapak Ibu, yang pertama kita harus mengelompokkan masalah dulu dari identifikasi LK11 supaya kita tidak bercabang-cabang pemikirannya. Kami sendiri juga sudah bolak-balik ganti cabut edit lagi sampai saya juga mengerjakannya hampir tidur pukul 4 ya. Baik Bapak Ibu, di sini pertama tentang yang poin 1, berarti literasi pedagogik dan numerasi. Agak cepat saya ya. Baik, ini penyebab masalah menurut teman-teman. Di sini kita di hari keempat itu sudah mengelompokkan ya. Diskusi hari keempat itu ikut juga di ini mengelompokkan. Maka langsung saya ambil aja topiknya, itu pedagogik. Pada intinya dari semua KD yang diberikan kelas 7, 8, 9, rendahnya kualitas proses pembelajaran. Ya, itu ada dua, faktor internal dan eksternal. Internalnya siapa? Siswa. Maka kita analisis di ini kolom ke 1, 2, 3, 4. Analisis eksplorasi penyebab masalah. Yang pertama itu, ini saya buat sejajar ya Bapak Ibu. Siswa tidak menarik tentang media gambar ya. Kedua, ini dari internal, berarti dari diri siswa itu. Motivasi belajar rendah. Kemudian tidak terbiasa dengan bahasa ilmiah atau istilah. Kemudian siswa pasif dalam berlatih bersama teman dalam kelompok. Kemudian dari eksternalnya itu tentang kualitas ya. Guru belum terbiasa mencoba memaksimalkan pembuatan LKPD. Guru terlalu tinggi menentukan IPK dalam perangkat pembelajaran yang dirancang. Kemudian guru kurang optimal dalam merancang media. Guru tidak membuat peta konsep. Ini tadi karena kurang memahami materi ya. Lalu selanjutnya tentang literasi. Maka pengelompokan masalahnya adalah rendahnya literasi dari faktor internal. Itu siapa? Siswa. Jadi ini apa yang menjadi faktor internalnya? Ketidakmauan siswa untuk membaca. Kemudian tidak percaya diri dalam berliterasi. Dalam artian di sini literasi itu kan tidak hanya membaca, tetapi merangkum dan mengutarakan apa yang dibacanya. Kemudian langsung kita ke numerasi. Numerasi di sini juga ketidakmauan siswa untuk mengolah data dari grafik atau gambar.
Misalnya grafik itu tahun sekian pertambahan penduduknya, mengolah data itu bagi siswa belum pernah dimulai ya, yaitu ketidakmauan ya. Ini dari internalnya dulu. Siswa terbawa dari jenjang bawah. Ini masuk kepada perkalian, perhitungan itu ya. Pembagian. Lalu dari internal juga ini stigma siswa itu berhubungan dengan angka itu, lalu mengatakan itu pasti sulit. Oke, demikian juga dari eksternalnya otomatis gerakan literasi di sekolah itu terbatas, belum dibiasakan, lalu sumber bacanya terbatas. Kita fokus dulu dalam pembagiannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ya, pada intinya masalahnya adalah tentang penilaian keterampilan. Kalau di sini kesulitan saya itu adalah memberikan penilaian keterampilan tentang menyajikan hasil karya perkembangbiakan pada tumbuhan dalam bentuk laporan. Ini kan dalam nomor 2 ini adalah kesulitan siswa. Kesulitan siswa dalam artian di sini pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, Bapak Ibu. Di sini faktor internalnya itu adalah siswa kurang memahami merancang produk sesuai dengan gaya belajar dan minatnya. Kurang memahami apakah dia membuat dalam bentuk laporan, kemudian dalam bentuk rekaman, atau dalam bentuk video. Kemudian eksternalnya itu guru kurang memberikan bimbingan tentang penguatan. Lalu yang penting ini, pihak sekolah, wali kelas secara khusus ya, belum melakukan pengelompokan yang mana siswa kelompok dia gaya belajarnya visual, yang mana dia audio visual, dan yang mana dia kinestik. Selanjutnya untuk pengelompokan yang ketiga, yaitu tentang ya pada intinya hubungan guru dengan orang tua rendah, orang tua siswa rendah. Penyebab masalahnya apa? Penyebab masalahnya biasanya sosialisasi program sekolah kurang optimal. Lalu analisisnya yaitu kita ambil dari belum tersedianya kelompok komunikasi atau WA group. Kemudian ketidakterbukaan sekolah dalam menginformasikan program sekolah. Ketidakjujuran dalam menyampaikan informasi program sekolah. Ketidakpedulian terhadap program sekolah. Kemudian ini yang kedua, peran komite sekolah kurang optimal dalam menyusun program sekolah. Faktor penyebabnya apa? Mungkin antara komite dan sekolah tidak mempunyai visi dan misi yang sama. Kemudian hubungan antara wakil orang tua di dalam komite sekolah kurang harmonis. Ini untuk bagian sosialisasi ya, program dan peran komite. Itu tadi bagian guru dengan siswa, dengan orang tua. Sekarang ini guru dengan siswa. Faktor penyebabnya yang hasil eksplorasi penyebab yaitu adalah peran wali kelas kurang optimal dalam pengelolaan kelas. Jadi analisisnya itu di sini belum tersedia WA group. WA group dalam artian di sini dalam kelas itu untuk pendampingan. Kemudian wali kelas kurang terbuka dalam pendampingan anak. Lalu yang ketiga, wali kelas sibuk dalam tugas mengajar. Yang keempat, di sini adalah identifikasi. Maka tadi tetap saya ingatkan ya Bapak Ibu, kita sudah mengelompokkan dari semua permasalahan kita itu sudah kita rangkum dan sudah kita kelompokkan. Maka penyebab masalahnya adalah yaitu faktor internal, itu siapa? Gurunya. Ketidakmauan mempraktekkan model-model pembelajaran inovatif. Ini sejajar ya Bapak Ibu ya. Tidak percaya diri dalam mempraktekkan pembelajaran inovatif. Kemudian ini internalnya dari guru dulu. Tidak terus berupaya mengembangkan diri, mempelajari model-model pembelajaran inovatif dari berbagai sumber.
Kemudian kesulitan dalam mengelola waktu. Faktor eksternal sarana. Sarana berarti mau wadahnya atau fasilitasnya ya. Kurang pelatihan dalam pengembangan model-model pembelajaran inovatif. Ketidakoptimalan peran MGMP dalam memfasilitasi kemampuan guru dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif. Kurang kolaborasi, ini maksudnya di sekolah ya, dalam merancang RPP model pembelajaran inovatif di lingkungan sekolah. Oke, next. Yang kelima, ini yang sudah kita kelompokkan, saya sendiri mengelompokkannya itu adalah masalahnya guru ini kan, makanya kolom kedua ini adalah eksplorasi identifikasi masalah yang sudah itu, kembali dulu ya di judulnya, yang telah diidentifikasi. Maka kita rangkum saja masalahnya itu yang kelima di bagian guru kurang mampu merancang pembelajaran yang memenuhi indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang berorientasi HOTS. Faktornya, faktor internalnya adalah guru. Internalnya itu ya guru. Ya, ketidakmauan merancang ini, kemudian tidak percaya diri, sama kata kuncinya sama dengan yang di atas. Faktor eksternalnya sekolah dan dinas pendidikan. Kurang pelatihan dari pihak sekolah dan dinas tempat tentang ya pembelajaran berorientasi HOTS itu ya. Kemudian ini eksternal ya, ketidakoptimalan juga wadah MGMP dalam memfasilitasi kemampuan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang dengan IPK yang berorientasi HOTS. Tetap juga guru kurang kolaborasi di sekolahnya. Yang kedua, siswa miskonsepsi. Karena banyak miskonsepsi dari beberapa materi, maka saya ambil itu. Ini materi sistem gerak salah satunya. Faktor penyebab miskonsepsi itu yang pertama adalah siswa. Siswa itu ketidakmampuan siswa untuk memahami konsep materi. Siswa terbiasa dengan hafalan. Di gurunya, guru tidak memberi penekanan konsep-konsep penting pada setiap materi. Cara mengajar guru fokus yang pada hitungan, fokus pada hitungan. Kemudian kecenderungan guru untuk memberikan materi tanpa mengaitkan dengan kehidupan nyata atau kontekstual. Kemudian sarana dan prasarana. Ini untuk faktor miskonsepsi ini ya. Langsung dibagi 3 faktor penyebabnya. Di sarana prasarana itu sumber buku yang terbatas. Kemudian fasilitas internet sekolah tidak dimanfaatkan oleh siswa dalam mencari sumber materi. Terakhir, untuk yang keenam, di sini adalah guru kurang memanfaatkan teknologi inovasi. Yang bagian mana? Media, PPT, kemudian audio, video, dan laptop. Ya, laptop ini dalam pembelajaran. Penyebab masalahnya itu faktor internalnya itu adalah guru. Ketidakmauan guru mempraktikkan pemanfaatan teknologi. Ya, karena pada umumnya guru itu lebih nyaman pada metode ceramah. Kemudian guru yang merasa pesimis dengan pemanfaatan teknologi karena menjelang pensiun. Kemudian ini masih internal ya, waktu yang terbatas dalam pemanfaatan teknologi. Baik Bapak Ibu, ini juga perlu kita pahami, teknologi itu tidak fokus hanya pada soal komputer ya, tapi handphone, kemudian hasil produk siswa juga itu sudah merupakan teknologi. Hanya ada teknologi konvensional dan teknologi modern. Baik Bapak Ibu, kemudian di sini faktor eksternal. Ini adalah sarana ya. Sarana ya. Misalnya itu yang dari fasilitas sekolah jumlah infokus sedikit sehingga beberapa guru juga
tidak memanfaatkan ya, tidak bisa memanfaatkan karena faktor eksternal itu adalah fokus. Pelatihan dari pihak sekolah, kurang kolaborasi ya di antara guru. Artinya kalaupun sudah tua, kurang juga kolaborasi yang guru muda untuk mempersiapkan pembelajaran berbasis teknologi ini. Kemudian masalah yang kedua yang telah diidentifikasi yaitu siswa kurang memanfaatkan teknologi. Kalau siswa berarti dalam menyajikan hasil penilaian keterampilan berupa produknya ya dalam pembelajaran. Ya, konsepnya di sini siswa kesulitan dalam membuat produknya berupa video atau audio dalam rekaman ya. Faktor internalnya itu siswa ya, internalnya itu pada diri siswa ya, analisisnya ketidakmauan siswa untuk mempraktikkan pemanfaatan teknologi dengan wawancara melalui rekaman audio maupun video ya. Kemudian siswa merasa repot dengan pemanfaatan teknologi. Itu siswa sekarang generasi Z ini pada umumnya yang instan-instan saja. Kemudian faktor eksternalnya itu aktivitas belajar dan sarana ya. Belum terbiasa menonton video menyajikan hasil ya. Belum terbiasa melihat ataupun menonton siswa menyajikan hasil penilaian dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian kurang kerjasama antara siswa dalam pemanfaatan teknologi. Baik, dalam artian di sini siswa juga untuk menghasilkan produknya itu, kalau kami dalam IPA misalnya pembuatan tape, pembuatan saringan air, itu sudah merupakan inovasi dari siswa, begitu ya, inovasi, kata kuncinya inovasi. Baik Bapak Ibu, demikian, semoga bermanfaat, disesuaikan dengan kata kuncinya. Maka ini semua kita analisis dari hasil literaturnya, dari teman-teman, dari pakar, dibuat analisisnya di sini pada umumnya internal dan eksternal. Terima kasih, salam sukses.